guys, siap? Siap. Siap ya. Alhamdulillah gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ya konseling sesi yang kedua gitu ya. Nah, setelah kamu melaksanakan sesi konseling yang kedua gitu, kira-kira ada nggak perubahan hal yang positif yang terjadi pada diri kamu? Ada. Ada. Oke, kira-kira nih apa aja yang terjadi pada diri kamu, dan saya pengen mengetahui gitu, boleh kamu ceritakan? Soalnya seperti yang kemarin, saya jadi lebih mudah bicara di depan, tidak ada takut, sudah hilang lah apa rasa gemetar itu. Oke, bagus sekali gitu ya. Nah, jadi kamu merasakan perubahan yang sangat positif sekali gitu ya. Tadinya kamu merasa ketika diri kamu disuruh untuk ke depan itu kamu gemetar gitu dan takut untuk ke depan, dan sekarang kamu mulai percaya diri dan kamu maju ke depan gitu ya. Nah, menurut saya itu perubahan positif yang perlu diapresiasi gitu ya. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, ternyata kamu bisa melakukan perubahan yang dari tidak menutup, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya kamu mencapai perubahan positif yang lainnya gitu. Kalau misalkan kamu mempunyai tujuan yang positif, tidak menutup kemungkinan kamu bisa mencapai hal yang positif tersebut gitu. Nah, kalau boleh saya tahu gitu ya, setelah melakukan sesi konseling kemarin, apa sih yang kamu lakukan gitu sehingga ada perubahan yang positif terjadi pada diri kamu? Saya lakukan, termasuk juga kemarin yang tugas. Oh iya, tugas. Kira-kira gimana tuh, dikerjain nggak tugas? Itu kan ceritain ada kisah yang menakutkan. Oke. Dan caranya gimana gitu biasanya, biar apa namanya, Kamu dapat mengambil hikmah gitu dari ya gitu. Kira-kira kejadian yang menyakitkannya itu seperti apa? Waktu sekolah saya pernah dibully. Ya, dibully seperti apa kalau boleh tahu? Saya waktu itu dorong-dorong sama temen saya, 3 orang lah dikeliling gitu, dorong-dorong sampai jatuh. Oh ya. Lalu setelah kamu mengisi tugas itu, kira-kira hikmah yang bisa kamu ambil itu apa? Kan kalau dibully itu rasanya sakit ya. Ya. Ya saya jangan ngelakuin bully ke orang lain biar sudah tidak ada rasa sakit itu. Oke. Karena kamu merasakan dibully oleh orang lain gitu ya. Jadi kamu berpikiran, kamu mempunyai prinsip hidup bahwa kita itu tidak boleh membuli orang lain gitu ya. Nah, kira-kira gitu, dari sana apa sih yang kamu dapat simpulkan dari pekerjaan kamu itu yang sudah kamu kerjakan? Mengingat kejadian masa lalu untuk yang hikmahnya. Nah, saya lihat kamu sudah yakin dengan perubahan yang terjadi di dunia, dan juga mulai memiliki pemahaman bahwa pikiran dan label verbal ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kamu, khususnya dalam bertindak gitu ya. Nah, dalam pengerjaannya gitu, atau misalkan dalam pelaksanaannya kemarin tugas itu, kira-kira gitu ada hambatan yang terjadi gitu. Hambatannya sih rasa malas. Hambatannya itu rasa malas. Malas. Gimana cara kamu untuk mengatasi hambatan tersebut, kan rasa malas gitu? Nah, kira-kira kamu caranya seperti apa cara mengatasinya? Ya menyelesaikannya di awal waktu. Bagus sekali gitu ya. Jadi sejauh ini kamu sudah
bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada diri kamu gitu ya, dan kamu juga mempunyai strategi tersendiri gitu yang ada jika terjadi sesuatu pada diri kamu gitu ya. Nah kemarin kan kamu dikasih tugas gitu ya. Nah dibawa ke kira-kira kertasnya? Lupa Kak. Oh lupa. Tapi dikerjakan nggak? Dikerjain. Oke, alhamdulillah ya kalau misalkan dikerjain. Nah kira-kira selama kamu mengerjakan tugas tersebut ada nggak hambatan yang terjadi? Ya hambatan seperti tadi lah, ada malas, lupa gitu. Lupa dan malas gitu ya. Kira-kira nah, cara kamu mengatasinya itu seperti apa? Ketika ingat ya langsung aja, kalau di nanti malah gitu. Nah kira-kira apa saja yang bisa kamu ubah dalam hidup kamu? Nasib saya bisa saya ubah. Oke. Nah kira-kira pelajaran apa setelah kamu melaksanakan tugas tersebut itu? Pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil? Pelajarannya untuk menyusun pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah di sana juga kan di informatif itu ada yang kamu menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan gitu ya. Nah kira-kira jika pengalaman menyakitkan itu terulang kembali, terjadi kembali, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya kalau menyakitkan lebih sabar lagi. Kan udah tahu Mulai lebih sabar lagi gitu. Nah kira-kira gitu ya, setelah mengerjakan tugas tadi gitu ya, dan tadi juga kamu sudah membayangkan kalau misalkan kejadian yang menyakitkan itu terjadi kembali. Nah kira-kira ada nggak yang kamu inginkan di perubahan yang terjadi pada diri kamu? perubahan ya, saya biar gak disakiti gitu, saya harus meningkatkan wibawa saya. Mengingatkan di bawah kamu gitu. Nah kira-kira nih kamu gitu ya sekarang sudah sejauh ini melangkah gitu ya, dan kamu juga banyak sekali perubahan-perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu gitu. Kira-kira nih menurut kamu gitu, hal apa sih yang bisa kamu syukuri dalam hidup kamu sekarang? Saya mensyukuri semuanya, syukuri sempat ada, bisa kuliah, orang tua saya masih ada, bisa bertemukan dengan orang-orang baik. Oke, nah jika diskalakan gitu ya, hidup kamu sekarang dari 0 sampai 10, 0 itu kamu sangat merasa tidak bahagia dan tidak percaya diri gitu ya. Nah dan 10 itu kamu sangat merasa percaya diri dan sangat merasa bahagia. Kira-kira kamu berada di skala berapa? Ada di 8,5. Oke, 8,5. Nah 8,5 itu persisnya seperti apa? Saya mensyukuri semua yang ada dalam hidup saya, tapi ada kalanya saya juga merasa sedih gitu. Jadi kalau boleh tahu sedihnya karena apa? Ya, ketika yang kita inginkan itu tidak bisa dicapai gitu. Ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa tercapai, dan misalnya kamu merasa sedih gitu ya. Oke. Nah kira-kira nih hidupnya sekarang kamu apakah sudah nyaman atau belum? Oke, sudah nyaman. Nah kalau misalkan posisi duduk kamu sudah nyaman gitu ya, sekarang saya akan mengajarkan kamu teknik relaksasi gitu ya. Nah relaksasi sederhana dengan pernapasan. Nah sekarang kamu boleh mengikuti instruksi dari saya dan kamu praktekkan langsung gitu ya. Oke. Nah boleh sekarang kamu tarik nafas, tahan sebentar, lalu
pulih gitu ya, kamu bisa bernapas, kamu bisa menghirup udara segar kamu gitu ya. Nah, tahan sejenak, lalu hembuskan. Oke, boleh kamu ulangi sebanyak 3 kali. Oke, bagus sekali juga. Sekarang saya lihat kamu sudah lebih rileks lagi. Dan sekarang saya ingin kamu menutup mata kamu, memejamkan mata kamu, dan kamu duduknya boleh lebih rileks lagi gitu ya. Nah, oke, bagus. Sekarang saya ingin kamu tarik nafas kembali, tahan sejenak, lalu hembuskan. Oke. Sekarang saya ingin kamu fokuskan pikiran kamu terhadap diri kamu, mulai dari pikiran, perasaan, gerakan tubuh, dan sensasi tubuh yang kamu rasakan saat ini. Oke, kelihatannya kamu sudah mulai fokus. Sekarang rasakan bahwa ada kenyamanan yang membuat tubuh kamu itu terasa nyaman dan rileks. Lakukan lagi teknik pernapasan sederhana seperti tadi. Boleh kamu tarik nafas, tahan sejenak, lalu hembuskan. Oke. Sekarang saya ingin kamu analisis pikiran yang sedang kamu pikirkan. Kamu analisis pikiran yang sedang kamu pikirkan, perasaan apa yang sedang kamu rasakan, dan sensasi tubuh apa yang kamu rasakan. Nah, kira-kira pikiran yang muncul itu pada saat ini apa? Tenang. Oke, baik. Nah, perasaan apa yang kamu rasakan saat ini? Nyaman. Oke, kamu merasa tenang dan nyaman. Kemudian sensasi tubuh apa yang kamu rasakan? Ya, ringan gitu. Kamu merasa lebih ringan gitu. Oke, kamu merasakan sensasi lebih ringan lagi gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus pada momen saat ini. Apa yang sedang terjadi, apa yang kamu rasakan, dan dengarkan dari keadaan sekitar. Apa yang bisa kamu dengar dari situasi saat ini? Saya mendengar suara burung. Oke, kamu mendengar suara burung. Oke, berarti kamu sekarang sudah fokus dan benar-benar terhubung dengan momen saat ini. Nah, artinya tubuh dan pikiran kamu berada di momen saat ini. Sekarang silakan lakukan teknik pernapasan sederhana seperti tadi. 1 kali tarik nafas, tahan sejenak, lalu hembuskan. Oke, bagus sekali. Sekarang saya ingin kamu membayangkan tempat yang kamu sukai. Kira-kira kamu lebih suka di tempat seperti apa? Di masjid. Di masjid. Oke, sekarang saya ingin meminta kepada kamu membayangkan bahwa kamu sekarang sedang berada di masjid dengan suasana yang tenang, damai. Nah, kira-kira di sana kamu sedang berada di masjid, ya. Sudah terbayang kamu berada di masjid, dan di mana di masjid tersebut itu kamu merasa sangat tenang, nyaman, sunyi. Apakah sudah terbayang? Tenang.
Kira-kira kamu di masjid itu bersama siapa? sama teman-teman dan ustaz. Teman-teman dan ustaz. Kira-kira sedang ngapain di sana? Dan ngobrol biasa. Sedang ngobrol biasa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di suasana tersebut? Nyaman, adem. Kamu merasa nyaman dan adem. Oke, jadi yang kamu rasakan ketika kamu sedang di masjid, yang kamu sukai itu kamu merasa nyaman dan adem. Kira-kira pikiran yang muncul pada saat itu apa? Pikiran saya tuh lebih semangat gitu untuk menjalani hidup. Lebih semangat menjalani hidup. Adakah hal lain yang kamu pikirkan ketika itu? Tidak. Oke, baik. Perasaan apa yang muncul saat itu? Senang. Perasaan senang. Oke, baik. Senang, perasaan senang ya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Oke, kamu ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kamu dan ustaz. Oke, jadi yang kamu lakukan pada saat itu adalah ngobrol bareng gitu ya di masjid bersama teman-teman kamu dan ustaz kamu. Nah, kira-kira yang kamu obrolkan bersama ustaz kamu dan teman kamu itu apa? Tentang kehidupan di luar gitu, sama yang ngomongin sejarah-sejarah. Ngobrol tentang kehidupan di luar dan sejarah-sejarah. Oke, baik. Sekarang saya ingin kamu mulai relaksasi sederhana tadi ya. Kamu boleh tarik nafas, lalu tahan, lalu hembuskan perlahan. Oke, sekarang saya ingin kamu buka mata kamu. Nah, setelah tadi kamu melaksanakan relaksasi gitu ya, dan kamu sudah membayangkan tempat yang dimana kamu merasa kamu sukai gitu, dan kamu juga sudah menemukan gitu ya suasana-suasana yang terjadi. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan kamu saat ini itu seperti apa? Senang. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kenapa? Saya sempat membayangkan tadi itu jadi bikin tenang gitu, kembali lagi ke masa lalu. Lebih tenang kembali ke masa lalu ya. Oke, jadi sekarang kamu merasa lebih tenang gitu ya. Nah, lalu apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik pernapasan tadi? Ya, rasa beban itu hilang gitu. Jadi lebih ringan. Oke, lebih ringan gitu ya. Jadi kamu lebih ringan gitu ya. Nah, dari semua itu kamu jadi lebih sadar apa yang terjadi pada diri kamu itu ya, seperti pikiran, perasaan ataupun tindakan. Nah, ketika kamu sedang dalam masalah, biasanya apa yang terjadi pada diri kamu ketika kamu sedang mengalami permasalahan? Gak tenang gitu, terus pekerjaan tuh gak rusuh gitu, gak ada yang benar. Gak ada yang benar. Nah, ketika kamu gitu ya sedang panik, takut dan gelisah, biasanya itu apa yang kamu lakukan? Diam.
ketika dalam kondisi tenang dan rileks itu akan berpikir untuk mencari jalan keluar. Ketika kamu gitu ya sedang merasakan takut, gelisah gitu ya, nah kamu akan memikirkan jalan keluarnya gitu ya. Kamu akan berdiam diri sejenak sendirian gitu ya di tempat yang membuat kamu nyaman, dan di sana kamu merasakan bahwa kamu akan menemukan jalan keluar yang sedang kamu cari itu gitu ya. Oke, bagus sekali gitu ya. Nah, jadi latihan yang tadi kita lakukan adalah salah satu cara untuk melatih diri kita agar kita itu dapat mengendalikan gitu ya. Nah, ketika dihadapkan dengan sesuatu masalah, nah jadi ketika kamu sedang mempunyai permasalahan gitu ya, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu ya. Contohnya ketika kamu sedang merasa takut, ketika disuruh maju ke depan, kamu boleh tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan, dan kamu pikirkan bahwa saya itu bisa, saya itu bisa. Ketika kamu sudah merasa yakin, kamu boleh maju ke depan dan untuk mencoba gitu ya. Nah, saya harap kamu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, oke, sekarang saya punya sebuah analogi gitu ya dalam rumah. Silahkan bisa kamu sambil bayangkan ya. Nah, ada sebuah rumah yang mewah, megah dan bagus dibangun dengan harga miliaran. Kemudian rumah tersebut diisi dengan barang rumah dan beli itu dari toko, dengan barang bekas atau nemu di rongsokan gitu ya. Nah, kira-kira hal tersebut itu akan mempengaruhi nilai dan harga rumah tersebut tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Ya, rumah sama barang beda lah. Rumah punya harganya, barang punya harganya. Jadi bukannya rumah itu diisi dengan barang-barang yang jelek dan barang bekas dari hasil nemu dari rongsokan? Iya. Oke, baik. Jadi sebuah rumah yang bagus dan mewah yang dibangun dengan harga miliaran rupiah, ketika diisi dengan barang yang jelek dan bekas, itu tidak akan mengurangi harga dan nilai rumah tersebut gitu ya. Nah, karena isi rumahnya bisa dibuang dan diganti dengan yang bagus dan baru gitu. Nah, sekarang jika dianalogikan, posisikan kepada diri kamu gitu ya, bahwa rumah itu adalah diri kamu dan barang-barang itu di dalam rumah itu merupakan pikiran, perasaan, pengalaman kegagalan, pengalaman buruk. Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari sana? Pikiran buruk yang ada saya harus diganti menjadi sama pikiran-pikiran yang baik, mindset yang positif. Jadi kamu sudah mengetahui gitu ya, ternyata di dalam tubuh yang utuh itu meskipun sebelumnya ada pikiran-pikiran, perasaan, perbuatan yang negatif itu bisa diubah ke hal-hal yang lebih positif lagi seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Nah, jika seandainya itu diskalakan gitu ya, nah kira-kira kamu berada di skala berapa sekarang? 9. Di skala 9. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan di skala 9 ini? Pikiran saya lebih positif, terus saya lebih mensyukuri keadaan ini. Jadi saya bisa lebih percaya diri. Oke. Nah, kan kemarin di sesi pertama itu kamu mengatakan bahwa skala tujuan kamu itu berada di skala 10. Nah, lalu usaha apa lagi yang perlu kamu lakukan agar mencapai ke tujuan atau ke skala selanjutnya? Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, saya harus merubah mindset buruk menjadi mindset yang lebih positif. Kemudian mensyukuri semua yang lebih mensyukuri yang ada di kehidupan saya. Terus juga ya daripada Nah, ternyata kamu juga sudah dapat menyimpulkan gitu ya, atau
bisa berpikir secara lebih positif lagi. Yang tadinya kamu berpikiran negatif terkait diri kamu dan tidak percaya diri terkait kemampuan diri kamu, sekarang kamu mulai sedikit demi sedikit lebih percaya diri lagi. Baik, sebelum mengakhiri saya ingin bertanya dulu mengenai pembelajaran apa yang dapat kamu ambil dari sesi konseling kali ini. Pembelajarannya untuk merubah diri harus merubah mindset dulu. Oke, berarti ketika kita ingin merubah diri kita, yang perlu kita ubah terlebih dahulu itu pikiran kita, gitu ya. Nah, baik, di sini juga saya ingin menyampaikan hasil dari pengalaman sesi konseling hari ini, gitu ya. Ternyata kita mengetahui ketika kita ingin merubah diri kita, perbuatan kita, ternyata yang harus kita ubah terlebih dahulu itu pikiran kita. Ketika pikiran itu muncul, maka akan muncullah perasaan yang positif, gitu ya. Ketika kita berpikiran positif, perasaan kita juga akan positif dan tindakan kita juga akan mengacu kepada hal yang lebih positif kembali. Nah, di sini juga saya ingin memberikan tugas, gitu ya, bahwa kamu mengerjakan lembar worksheet gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya ingin kamu mengerjakan tugas seperti ini, gitu ya. Tuliskan manfaat yang kamu rasakan selama melakukan pemeriksaan ini. Nah, yang ini juga, gitu ya. Nah, saya ingin kamu mengerjakan tugas ini. Nah, baik, sebelum mengakhiri sesi konseling